balik lagi ke podcast terus. Oke, kali ini kita udah bersama narasumber kita yang kece banget nih. Ada Kak Bilal. Boleh dong perkenalan diri dulu Kak Bilal. Halo semuanya, saya Bilal. Apa lagi? Kesibukannya apa nih Kak? Ceritain kesibukannya apa, terus sekarang tuh lagi apa ya? Kesibukannya, kegiatannya apa, boleh? Coba diceritain. Kalau buat sekarang sih kesibukannya kuliah ya pasti ya. Tapi karena kuliah keras karyawan kan kerja juga, terus freelance juga. Wah, freelance apa tuh Kak? Kebetulan saya ini fotografer, videografer juga. Jadi kesibukannya ya kalau weekend foto, video, kalau misalkan weekdays ya kerja. Oke, kerjanya di bagian konten juga Kak? Iya, kebetulan saya ini kerjanya di bagian konten creator juga buat salah satu kampus di Jakarta Selatan. Waduh, keren banget ya. Yang ngebikin sosial media ya, ngebangun sosial media Ya, gitu ya? betul. Waduh, Betul, keren banget nih Kak Bilal ya. Buat kalian yang mau nanya-nanya Kak Bilal bisa di sini nih. Coba nih di sini nih. Ada nama-nama. Di sini editannya gitu loh Kak Bilal. Kamu nanti ngedit gak di sininya? Boleh. Iya. Ya, hubungi kemana nih buat kalian yang mau nanya-nanya soal konten ke Kak Bilal, boleh hubungi kemana nih Kak? Coba sembari promosi. Ya, boleh mention saya di @bj_ atau Instagram foto saya di @bjvisual. Nanti ada di sini editannya. Nah, oke tuh. Buat yang mau nanya-nanya konten atau soal foto-foto dan video, boleh hubungin langsung Kak Bilal. Tapi, Sobat Terus, sore ini kita bukannya pengen bahas tentang video ataupun konten sih, nanya sama Kak Bilal ya. Tapi kita mau bahas soal pernikahan. Wah, gimana nih tanggapan Kak Bilal ya, seorang pria. Kan kita biasanya bahas pernikahan tuh ke perempuan ya, tapi aku pengen tahu nih Sobat Terus, tanggapan pria soal pernikahan. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya pernikahan-pernikahan yang di KUA aja, atau bahkan Kak Bilal kemarin lihat gak pernikahan 75 miliar. Iya. Nah, gimana tuh, nanti kita coba ya tanggapan Kak Bilal gimana ya soal pernikahan. Ada yang di KUA doang, ada yang 75 miliar. Gimana sih, apakah menurut Kak Bilal itu jadi kesenjangan sosial atau enggak ya? Oke, kita langsung aja ya buat tanya-tanya Kak Bilal. Kalau buat Kak Bilal gimana nih buat isu-isu pernikahan yang viral dulu deh, yang kemarin ngabisin 75 miliar ya? Kalau menurut tanggapan Kak Bilal gimana nih? Apakah buang-buang duit tingkah 75 miliar ataukah itu hal yang wajar? Coba Kak Bilal. Ya, kalau buat saya sih nikah ya 75 miliar. Selama dia punya uang nggak masalah juga. Mungkin kan memang taraf hidup orang itu berbeda. Ada yang bilang nikah itu ya cukuplah 200.000, cukuplah cuman di KUA doang, terus nanti seserahan. Ada juga yang kayak kemarin itu yang kayak kita tahu itu sampai 75 miliar. Benar nih. Nah, tapi kalau menurut saya, selama orang itu masih punya uang, nggak keberatan dari pihak cewek ataupun pihak cowok, itu nggak masalah sih. Jadi ya udah biarin aja. Toh juga mereka kan beritanya itu nggak mau dikasih amplop kan? Iya. Dalam artian dia nggak mau gitu dikasih lagi sama orang. Berarti memang itu justru pernikahan yang seperti itu, pernikahan yang benar-benar niatnya buat berbagi. Benar. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Nah, misalkan dia itu ngundangnya siapa? Mungkin kalau dia ngundangnya masyarakat, ya memang buat berbagi. Pun kalau misalkan dia mengundang kerabat dekat juga, ya memang tujuannya ya udah buat have fun aja keluarga. Nggak ada yang salah dengan nikah 75 miliar sih. Nggak ada yang salah ya. Selagi dia mampu, selagi dia nggak keberatan, nggak masalah. Apalagi denger-denger ya, kalau yang kemarin nikah itu emang pengusaha sih. Wajar ya, kalau menurut aku tuh wajar ya. Karena kan mereka ya circle-nya tuh ya emang udah circle yang pengusaha kan. Pasti ngundang-undangnya juga yang memang sekelas mereka gitu. Wajar banget sih dikasih, emang budgetnya segitu. Nah, tapi kalau dari Kak Bilal sendiri nih, dari pendapat pribadi Kak Bilal tuh pengen nikah yang seperti apa? Cukup gak sih nikah di KUA aja? Pribadi ya kalau saya sih maunya yang intimate tapi nggak intimate. Gimana tuh? Intimate tapi nggak intimate? Yang rame tapi nggak rame-rame banget. Gimana tuh? Ya mungkin kalau konsep saya sekedar di villa atau di restoran yang nggak terlalu banyak pax-nya, mungkin 500 cukup lah, 500, 600 sampai 800, nggak nyampe yang 1000 orang itu. Nah, terus
Ya di semi outdoor gitu-gitu sih ya. Coba aja cari video klipnya November Rain. Itu di situ pernikahan yang saya mau seperti itu. Ya. Oke, udah tahu belum budget pernikahan yang Kak Bilal mau? Kalau Kira-kira udah ngitung-ngitungin belum? Kalau budget sih udah ngitung sih. Ya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Tapi balik lagi, ya saya sih ngusahain semampu saya, semaksimal saya gitu kan. Karena meskipun umur saya masih 23 tahun sekarang ini kan, tapi kan tetap kita itu harus apa ya namanya, harus ngumpulin dari sekarang gitu. Karena kan target saya sekitar umur 27-an. 27 apa 37 lah. Oh, sekitar 4 atau 14 tahun lagi ya? Enggak lah, sekitar 27 tahun. Karena kalau misalnya kita nggak mulai nabung dari sekarang, meskipun sedikit, ya takutnya nanti nggak kekejar gitu. Ya nikah pasti nikah, jadi cuman kan buat mengejar suatu wedding dream itu kita harus apa ya, harus berusaha gitu buat menggapai itu gitu. Jadi nggak yang ya udahlah nanti juga nikah gitu kan. Nggak gitu ya? Ya, iya, dan memang kebetulan alhamdulillah saya punya pacar itu yang suportif gitu kan. Dia mau gitu ngajarin saya nabung, karena balik lagi cowok itu susah nabung, cuman ya gimana pasangannya aja. Oke. Berarti ceweknya juga udah suportif ya buat Iyalah. nabung bareng. Nabung bareng nggak sih? Kau ya, menurut kakak gimana nih? Kalau untuk menyiapkan pernikahan, lebih baik nabung bareng pasangan atau nabung sendiri-sendiri? Karena banyak yang pro kontra nih. Ya, sobat terus. Ada yang pro ke nabung bareng aja biar semangat, tapi ada yang kontra, kan masih jadi pacar gitu, kenapa harus nabung bareng? Tapi kalau dari Kak Bilal sendiri gimana? Ya kalau buat saya ya nggak masalah juga nabung bareng, karena ketika udah mau nabung bareng berarti itu apa ya, dia mau gitu buat serius, jadi menunjukkan keseriusan gitu. Ada komitmennya Iya, berarti kalau meskipun nggak tahu ya nanti kedepannya gimana, cuman kan kita maunya yang terbaik gitu kan. ya. Jadi nggak ada salahnya nabung bareng. Nah justru nabung individu yang menurut saya kurang gitu ya, Oh, kenapa gitu? karena kan orang itu pacaran pasti goalsnya mau menikah. Nggak mungkin orang pacaran ya udah pacaran aja, nggak mungkin kan. Ya mungkin adalah beberapa cuman yang mau mungkin ngerasain hal-hal yang enak doang gitu ya, bisa aja ada. Cuman kan nggak seperti itu. Ketika kita udah pacaran, berkomitmen, kita juga pasti mau lah nabung bareng gitu kan. Karena dengan nabung bareng, salah satu sisi pasti ada yang ngingetin, entah pihak laki atau pihak cewek gitu. Jadi saling mengingatkan, dan itu lebih cepet gitu uang itu kumpul. Oh, jadi ada semangat-semangatnya ya kalau Iya, betul. misalnya nabung bareng ya dibandingkan nabung sendiri-sendiri. Semangatnya kurang gitu ya Iya, kalau kurang. misalnya nabung sendiri-sendiri kurang ya. Betul, Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Bilal ya. Kalau misalnya kan tadi Kak Bilal lebih setuju buat nabung nikah bareng-bareng ya Yes. dibandingkan nabung sendiri-sendiri. Yes. Nah, kalau buat nabung bareng-bareng menurut Kak Bilal ini lebih baik uangnya dipakai buat resepsi nikah, honeymoon, atau kehidupan setelah nikah nih Kak Bilal? Kalau menurut saya tergantung, balik lagi kesepakatan kedua belah pihak. Entah itu nantinya buat resepsi kan, honeymoon, atau after marriage-nya, itu balik lagi ke dua belah pihak. Karena nggak bisa gitu menentukan cuma satu orang. Misalkan dari saya sendiri gitu kan, yaudah nanti uangnya buat after marriage aja, belum tentu pasangan kita mau. Justru kita harus diskusi sama uang itu, mau dijadiin apa, mau apa gitu yang mau dicapai dengan uang itu. Buat resepsi nggak masalah, honeymoon nggak masalah, atau after marriage nggak masalah juga. Kalau saya sih bebasin aja, asal benar gitu, dalam artian nggak menghambur-hamburkan. Seperti contoh kita resepsi, nah resepsi itu ya nggak yang too much lah buat kita, nggak too muchnya dalam artian nggak sesuai kemampuan kita dengan kemampuan segini, tapi kita pengen yang kayak 75M kemarin gitu, yang souvenirnya, oh iya nanti souvenirnya harus emas 1 gram gitu kan. Ya nggak kayak gitu juga, Kayak itu much gitu ya, menurut saya. terlalu banyak ya. Cuman kalau yang masih wedding dream sejamannya sekarang sih masih oke ya Kak Iya, Bilal iya, ya. Oke. Nah terus kalau ternyata pasangannya nggak sejalan sama Kak Bilal gimana nih? Misalnya Kak Bilal maunya uangnya itu lebih banyak buat after marriage, tapi pasangannya tuh mau lebih banyak buat resepsi. Terus kira-kira gimana cara menyatukan Gini ya, biar kalau- ketemu nih titik terangnya gimana? Kalau menurut saya ya nggak masalah juga gitu kan, karena namanya hubungan itu kita harus
saling ngerti dan nurunin ego lah. Ya, pas misalkan saya nurunin ego atau pasangan saya gitu kan, karena nggak bisa nih kalau misalkan orang-orang yang satunya egonya besar, satunya juga kalau dibentrokin ya bubar. Nah, jadi kalau saya misalkan saya maunya tadi after marriage, tapi pasangan saya maunya itu buat resepsi, ya nggak masalah. Yang penting kita berarti kan ada dua goals gitu kan, resepsi dan after marriage. Nah, berarti kan si pasangan ini menginginkan resepsi yang oke, yang lumayan lah. Tapi sedangkan saya kepikiran buat yang after marriage-nya, kan bisa diobrolin gitu bareng-bareng. Kayak, oh ternyata resepsinya kayak gini aja nih, ya kan? Atau kita after marriage nanti tinggal di sini ya gitu. Jadi kan bisa gitu. Dan pasti budgetnya nggak bakal ke resepsi semua, pasti ada yang ke after marriage ya. Meskipun cuma 5% dari budget tersebut gitu ya. Dalam artian buat ngontrak aja dulu deh. Gak mungkin kan kita langsung punya rumah sendiri gitu kan. Seminimal mungkin ya buat ngontrak aja dulu deh sebulan, intinya gitu. Oke, berarti Jadi, dicari titik iya, tengahnya ya. Iya, cari titik tengahnya. Kira-kira kalau bisa kedua-duanya kenapa enggak gitu? Terus nanti dipaduin aja jadi satu gitu. Kenapa harus pilih salah satu ya? Kalau bisa dua-duanya. Ngegedein ego sendiri atau ego pasangan? Enggak, kita harus namanya pasangan itu komunikasi intinya. Komunikasi itu is number one ya. Yes. Oke, terima kasih Kak Bilal udah mampir ke podcast terus nih ya. Buat sobat terus juga yang mau nanya-nanya soal pernikahan, coba boleh nanti komen-komen ya biar kita bahas di next episode. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.